Coba bayangkan kamu melihat hasil ronsen dari sebuah tulang yang patah parah. Oh, yang benar-benar hancur berantakan gitu ya? Iya, persis. Secara visual, itu terlihat kayak kehancuran total. Serpihan di mana-mana, terus struktur utamanya juga hancur. Kebanyakan orang bakal ngelihat gambar itu dan ya nyimpulin kalau fungsinya udah tamat. Nggak bisa diselamatkan lagi. Bener, tapi kalau seorang dokter spesialis yang lihat, lebih teliti, mereka mungkin bakal sadar kalau sumsum di dalamnya itu masih memproduksi darah. Jaringan sarafnya masih hidup. Masih ada kehidupan di sana. Ya, dan tulang itu, meskipun sangat lambat, sedang perlahan-lahan menyatukan dirinya kembali. Nah, mayoritas bisnis besar itu nggak punya keistimewaan kayak tulang tersebut. Pas mereka patah dan jatuh dari puncak kejayaan, ya mereka hancur selamanya. Gravitasi bisnis emang kadang terlalu kejam ya untuk ngasih kesempatan kedua. Betul banget, gravitasi bisnis itu nggak ngizinin sebuah kebangkitan. Tapi dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, kita bakal membedah sebuah anomali yang benar-benar nolak hukum gravitasi tersebut. Dan yang bikin penasaran, anomali ini nggak datang dari perusahaan teknologi raksasa di Silicon Valley. Bukan, sama sekali bukan. Melainkan dari jalanan beraspal di jalur selatan Jawa Barat. Kita lagi ngomongin soal sebuah studi kasus ketahanan bisnis yang luar biasa dari PO Merdeka atau PT Merdeka Utama. Tepatnya di Ciamis. Oke, mari kita bedah ini. Untuk kamu yang mungkin rutin bepergian melintasi Jawa Barat, nama ini mungkin langsung micu gelombang nostalgia. Pasti banyak yang langsung ingat masa lalu. Nah, tapi bagi kamu yang belum familiar, tenang aja. Kita di sini nggak sekedar ngomongin perusahaan bus biasa. Kita sedang melihat anatomi dari sebuah kerajaan transportasi. Kerajaan yang benar-benar mendominasi di masanya. Ya, Bapak Haji Idris Suherman menancapkan bendera PO Merdeka ini di tahun 1969. Dan dari apa yang tergambar dalam tumpukan sumber materi kita hari ini, mereka itu nggak sekedar beroperasi di dekade-dekade berikutnya. Mereka menguasai. Benar-benar menguasai. Dari era 1970-an sampai akhir 1990-an, itu berarti 30 tahun penuh mereka menguasai rute Priangan Timur. Dari Ciamis, Tasikmalaya, Banjar, sampai ke Pangandaran. Area yang sangat luas dan strategis. Kalau saya harus nyari padanan yang pas ya, dominasi mereka di era 80-an dan 90-an itu ibarat sistem operasi Windows untuk komputer di masa kejayaannya. Analogi yang menarik. Jadi kalau kamu tinggal di Priangan Timur dan pengen pergi keluar kota, rute di kepalamu itu udah otomatis di hardwire dengan nama Merdeka. Nggak ada opsi lain yang kepikiran. Ini selama nyaris 30 tahun, itu jelas bukan hal yang mudah. Sama sekali nggak mudah. Ini nunjukin pemahaman yang sangat mendalam tentang kebutuhan mobilitas lokal saat itu. Kita harus menempatkan diri pada konteks infrastruktur jalan di era 70-an dan 80-an. Belum ada tol Cipularang atau Trans Jawa pastinya. Tepat, saat itu nggak ada jalan tol lintas daerah yang mulus yang bisa mangkas waktu tempuh. Menguasai jalur selatan yang berkelok-kelok dan menantang itu, berarti manajemennya harus punya pemetaan yang absolut tentang medan fisik. Mereka harus hafal setiap tikungan, setiap tanjakan. Benar, dan sekaligus mereka juga butuh pemahaman mikroskopis tentang ritme kehidupan masyarakat lokal. Mereka tahu kapan pasar tradisional itu tumpah ke jalan, terus mereka tahu jadwal anak sekolah libur. Sampai sedetil itu ya? Ya, mereka bahkan nyesuaiin armada dengan siklus ekonomi pertanian di Priangan Timur. Jadi selama 3 dekade itu, mereka bukan sekedar penumpang di atas infrastruktur daerah. Terus apa dong? Mereka adalah infrastruktur itu sendiri. Urat nadi yang menggerakkan ekonomi lokal. Wow, urat nadi ekonomi lokal. Logikanya nih, pas kamu menjadi urat nadi dari sebuah wilayah yang begitu luas selama 30 tahun, kamu pasti bakal ngumpulin modal yang sangat masif dong. Tentu saja, kapitalnya pasti raksasa. Dan kapital yang besar itu biasanya micu rasa lapar yang lebih besar juga. Mereka akhirnya bermutasi dari cuma sekedar perusahaan otobus tunggal menjadi sebuah konglomerasi transportasi yang kita kenal sebagai Merdeka Utama Group. Ekspansi yang sangat ambisius. Tapi, nah, disinilah catatan sejarah mereka mulai bikin saya agak mengerutkan kening. Oh, ini soal bagian pembentukan anak perusahaannya ya? Iya, benar. Di bawah payung grup ini, mereka melahirkan entitas-entitas baru. Sumber kita nyatet ada nama-nama kayak Bahagia Utama, terus Bintang Permatasari, dan Sinar Pusaka. Nama-nama yang cukup beda jauh dari Merdeka. Nah, itu dia. Tunggu dulu, logika saya agak tersandung di sini.
Kalau kamu udah bangun merek Merdeka yang sangat kuat, yang sangat mengakar selama puluhan tahun, bukankah secara branding kamu seharusnya nempelin stiker raksasa bernama Merdeka di setiap bus yang kamu beli? Supaya kelihatan makin mendominasi gitu ya. Iya kan? Itu kan bakal jadi sebuah intimidasi visual yang luar biasa buat kompetitor manapun yang nyoba masuk ke teritori tersebut. Kenapa mereka malah mecah fokus dan pakai nama-nama asing kayak Bahagia Utama? Bisa jadi ada alasan taktis di baliknya. Apa ini semacam tes ombak gitu buat nyoba rute-rute pelosok yang berisiko tinggi? Jadi kalau pelayanannya buruk atau rutenya sepi, nama besar Merdeka nggak ikut tercoreng. Nah, analisismu barusan itu sebenarnya menyentuh inti dari mekanika perlindungan merek. Dalam teori manajemen portofolio bisnis transportasi, mecah identitas kayak gini itu sering banget jadi strategi taktis. Strategi taktis gimana maksudnya? Ini yang sering disebut sebagai strategi kanibalisasi yang dikontrol, atau gampangnya strategi segmentasi pasar. Coba kita lihat dari sudut pandang industri yang lebih modern biar lebih gampang dicerna. Oke, contohnya gimana tuh? Ini mirip banget sama alasan kenapa Toyota melahirkan merek Lexus khusus untuk pasar mewah. Atau sebaliknya, kenapa Garuda Indonesia punya Citylink untuk kelas berbiaya rendah. Oh, saya paham sekarang. Beda kelas, beda merek. Betul. Kalau PO Merdeka pengen meraup seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelas ekonomi bawah yang zaman dulu tuh sangat sensitif banget sama selisih harga 100 atau 200 perak, mereka kan harus nyediain bus dengan fasilitas seadanya. Dan kalau mereka nempelin logo kebanggaan Merdeka di bus yang fasilitasnya ala kadarnya, penumpang setia mereka yang biasa duduk nyaman bakal ngerasa dikhianati. Pasti, citra eksklusif atau kualitas yang udah dibangun puluhan tahun bisa runtuh cuma gara-gara satu pengalaman buruk di kelas ekonomi yang panas dan sesak. Masuk akal banget. Makanya diciptakanlah tentakel-tentakel baru ini ya. Akurat, tentakel berupa Bahagia Utama atau Sinar Pusaka ini bertugas menyusup ke ceruk pasar yang berbeda. Ada yang masuk ke rute-rute perintis dengan jalanan makadam yang bikin suspensi hancur, ada juga yang bertarung di rute jarak pendek yang perang harganya brutal banget. Jadi dari sudut pandang konsumen di terminal, mereka ngerasa punya banyak pilihan dari berbagai perusahaan bus. Betul, konsumen merasa diuntungkan karena ada persaingan harga. Padahal, ilusi kompetisi ini pada akhirnya ngalirkan uang kembali ke brankas yang sama di kantor pusat Ciamis. Wow, jadi kayak main catur lawan diri sendiri tapi penonton nggak tahu. Ya, dan ini adalah bentuk isolasi pasar yang luar biasa. Tiap kali ada kompetitor baru yang nyoba masuk dari celah bawah, mereka nggak bisa langsung berhadapan dengan raksasanya, yaitu Merdeka. Mereka harus berdarah-darah dulu ngelawan Bahagia Utama atau Sinar Pusaka. Persis, itu tameng mereka. Mengunci setiap pintu keluar dan masuk. Ini emang strategi gurita yang brilian. Tapi masalah dari punya terlalu banyak tentakel adalah tubuhmu jadi sangat besar, sangat lamban, dan butuh asupan makanan atau modal yang sangat masif tiap harinya. Dan bobot raksasa ini biasanya jadi masalah saat krisis datang. Bener. Dan ini ngebawa kita pada sebuah transisi yang sayangnya tak terhindarkan. Memasuki era milenium baru tahun 2000-an, gurita raksasa ini tiba-tiba nabrak karang yang sangat tajam. Mulai meredup eksistensinya. Ya, disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Badai ganda ngehantem mereka secara bersamaan. Dan bagian ini benar-benar memperlihatkan gimana kesuksesan masa lalu itu adalah prediktor terburuk untuk keselamatan di masa depan. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, pergeseran dari akhir 90-an ke awal 2000-an itu emang jadi titik retak bagi banyak struktur raksasa. Krisis ekonomi makro berbenturan langsung sama dinamika industri ya. Betul. Dan ini esensi dari inovasi yang mengganggu atau disruption. Ketika sebuah perusahaan raksasa udah terlalu nyaman di puncak sejak era 70-an, mereka rentan banget. Dalam mekanika hancurnya dominasi ini, pertama dari sumber kita nyebutin dampak krisis ekonomi, spesifiknya krisis moneter 98. Krisis yang memukul semua sektor. Iya, dari luar orang mungkin cuma mikir, oh ekonomi lagi sulit, orang jadi jarang bepergian, makanya pendapatan tiket bus menurun. Tapi dampaknya pada operasional transportasi darat itu pasti jauh lebih mematikan dari sekedar penurunan jumlah penumpang kan? Jauh lebih mematikan. Industri otobus itu punya exposure yang sangat tinggi terhadap mata uang asing. Chassis bus, mesin diesel, bahkan sampai komponen suku cadang yang paling remeh pun mayoritas harus diimpor.
atau dibeli pakai standar nilai tukar dolar. Oh iya, pas krisis moneter nilai rupiah kan ancur-ancuran. Hancur lebur. Jadi biaya operasional dan perawatan armada itu ngebengkak bisa sampai beberapa kali lipat cuma dalam hitungan bulan. Gila. Di sisi lain, mereka nggak bisa serta-merta naikin harga tiket bus ekonomi jadi 4 kali lipat kan? Jelas nggak bisa. Daya beli masyarakat di Priangan Timur yang gajinya pakai rupiah juga lagi hancur. Jadi ada selisih yang lebar banget antara biaya perawatan yang melambung dan pendapatan tiket yang stagnan. Ini pasti nyedot cadangan kas perusahaan dengan sangat cepat. Sangat cepat. Apalagi buat grup besar yang punya ratusan armada tua dari berbagai merek anak perusahaan tadi. Biaya perawatannya berubah jadi kayak lubang hitam finansial. Dan parahnya lagi, pas mereka lagi sibuk-sibuknya nampal lubang hitam finansial ini, badai kedua datang dari arah yang mungkin nggak pernah mereka pandang sebelah mata sebelumnya. Masuknya para penantang baru. Iya, persaingan ketat. Sumber kita secara spesifik nyebutin nama Prima Jasa dan Budiman yang mulai naik daun pada periode tersebut. Momen klasik bertemunya raksasa lama dengan penantang segar yang jauh lebih agresif. Kalau kita nelaah pola sejarah bisnis yang terdisrupsi, para pemain baru ini biasanya nggak datang bawa inovasi yang kayak gimana banget yang terlalu radikal gitu. Mereka cuma datang tanpa beban masa lalu. Nah itu dia, Prima Jasa dan Budiman nggak punya ratusan bus tua yang harus diperbaiki mahal-mahal pas krisis. Dan yang paling penting, mereka nggak terperangkap dalam ego atau kepuasan diri yang udah terbangun selama 30 tahun mendominasi rute. Ini peringatan keras buat bisnis apapun ya. Perusahaan yang udah terbiasa hidup sebagai penguasa sering banget ngalamin kelumpuhan institusional pas krisis datang. Manajemen yang udah terbiasa jalan pakai model tahun 80-an itu kesulitan muter arah kapal yang ukurannya udah terlalu besar. Sementara, Budiman dan Prima Jasa masuk dengan struktur yang jauh lebih lincah. Betul, mereka bisa langsung beli armada baru yang lebih efisien bahan bakarnya. Mereka nawarin standar kenyamanan yang lebih pas sama ekspektasi penumpang di era 2000-an awal. Dan yang paling bahaya, mereka memfokuskan serangan langsung ke jalur-jalur utama di selatan. Empa harus ngasih makan anak-anak perusahaan yang gak efisien ya. Raksasa yang lamban dihantam krisis biaya, terus digigit sama predator baru yang jauh lebih cepat dan sehat. Secara matematis, jujur aja itu resep untuk kepunahan. Sangat sulit untuk bisa bangkit dari kombinasi mematikan itu. Pas saya baca bagian kejatuhan mereka ini di sumber materi kita, sejujurnya di kepala saya tuh udah ngebayangin kalimat berikutnya bakal berbunyi gini. Dan akhirnya pada tahun sekian, PO Merdeka bangkrut, aset dilelang, dan garasinya jadi gudang rongsokan. Karena emang di dunia nyata, siklus hidup mayoritas perusahaan yang gagal beradaptasi, ya berakhir di titik itu. Tinggal jadi cerita nostalgia bapak-bapak di warung kopi. Benar banget. Banyak bisnis legendaris gulung tikar di era 2000-an. Tapi sumber kita nunjukin kalau PO Merdeka milih jalan yang beda. Membedah strategi mereka di fase ini benar-benar krusial. Dan ini yang bikin ceritanya luar biasa. Kita lihat lompatan dari masa krisis menuju kondisi mereka saat ini, ya rentang tahun menuju 2025. Perusahaan otobus ini entah gimana caranya, masih beroperasi meskipun sempat turun drastis. Mereka bertahan. Iya, tapi yang paling bikin saya penasaran bukan cuma fakta bahwa mereka bertahan, melainkan bagaimana cara mereka bertahan. Strategi perlawanan mereka ini sangat anti klimaks kalau dibandingin sama teori di buku-buku bisnis modern. Maksudnya, mereka nggak ngelakuin perombakan radikal gitu ya? Iya, bukannya ngerombak total identitas jadi sesuatu yang futuristik, atau minjem uang triliunan buat ekspansi buka rute gila-gilaan ke pulau lain demi nyari pasar baru, mereka justru nalik diri mundur. Mereka menyusutkan operasi mereka secara sadar. Tepat, catatan kita nunjukin kalau fokus mereka saat ini adalah peremajaan armada untuk kembali bersaing. Tapi perhatiin strategi rutenya. Mereka memfokuskan diri pada jalur tradisional mereka, Pangandaran menuju Jakarta, spesifiknya ke Terminal Kalideres atau Grogol. Kembali ke akar. Dan kantor pusat serta garasi utamanya tetap setia berlokasi di Ciamis. Mereka nggak mindahin markas ke Jakarta biar kelihatan kayak pemain nasional. Jadi pertanyaannya, apa makna dari strategi ini? Apa mereka sadar kalau untuk menang mereka harus ngecilin arena pertarungannya cuma sebatas pekarangan rumah mereka sendiri? Ini memunculkan pertanyaan penting tentang kapan sebuah bisnis itu harus mengekspansi diri dan kapan harus mundur sejenak. Dan apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk dari survival mode yang sangat cerdas. Menarik. Cerdas gimana tuh?
Ketika sebuah bisnis lagi berdarah-darah, dihantam disrupsi, insting egois pemimpin tuh seringkali dorong mereka buat lari ke pasar yang sama sekali baru. Berharap rumput di seberang pulau lebih hijau lah kasarnya. Padahal belum tentu ya. Jelas, ngekspansi rute ke Sumatera misalnya, itu bakal butuh modal raksasa, jaringan logistik baru, dan mereka harus ngelawan pemain lokal Sumatera yang udah nguasain medan di sana. Itu bukan strategi bertahan hidup, itu pelarian yang setara sama bunuh diri finansial. Jadi, alih-alih bunuh diri, mereka milih buat buang ego mereka. Betul, mereka mengidentifikasi satu-satunya aset yang gak bisa ditiru instan sama kompetitor baru, yaitu memori kultural dan penguasaan geografis lokal. Makanya mereka tetap nahan markas di Ciamis ya. Iya, dengan gak memindahkan markas dari Ciamis, mereka meminimalisir biaya operasional ala kota besar, sekaligus merawat ikatan emosional dengan basis akar sejarah mereka. Dan fokus ngegarap rute asalnya ke Jakarta itu. Ya, rute Pangandaran ke Kalideres dan Grogol itu bukan rute acak loh. Itu adalah koridor pergerakan kaum urban dari daerah Priangan yang merantau ke Jakarta Barat. Mereka menyasar loyalitas pelanggan tradisional itu. Tapi kan memori dan loyalitas aja nggak bakal bikin busnya jalan dengan sendirinya. Penumpang zaman sekarang nggak bakal mau bayar cuma buat nostalgia kalau AC busnya mati dan kursinya keras, ya kan? Tentu dong, makanya disitulah letak signifikansi dari permajaan armada. Mereka beradaptasi dengan standar kenyamanan masa kini. Mereka mengganti perangkat keras atau armada mereka dengan mesin dan interior modern tahun 2025. Hardware-nya baru tapi software-nya tetap pakai kearifan lokal masa lalu. Tepat, budaya, rute, dan filosofi pelayanan mereka tetap mengakar. Dan keberanian untuk menyusut, ini benar-benar patut diapresiasi. Ada kedewasaan manajerial yang luar biasa ketika direksi bisa nerima realitas dan bilang, oke, kita bukan lagi raja absolut di seluruh jalur selatan kayak era 80-an. Kue besar kita udah diambil orang. Benar, tapi sepotong kue kecil dari Pangandaran ke Jakarta, ini adalah milik kita. Dan kita bakal mempertahankannya mati-matian dengan bus baru yang tangguh. Itu adalah ketahanan fundamental yang sering banget diabaikan pengusaha muda yang terlalu terobsesi sama narasi pertumbuhan tiada henti. Padahal terkadang, bertumbuh itu berarti menebang cabang-cabang yang membusuk supaya batang utamanya tetap hidup ya. Analogi yang sangat pas. Menebang cabang agar batang utamanya tetap hidup, itu visual yang kuat banget. Dan bagi kamu yang dari tadi dengerin sesi pembedahan rute bus dan strategi korporat ini, mari kita tarik garis hubungnya langsung ke kehidupanmu. Karena pelajaran dari sejarah ini sangat universal. Betul. Kenapa kamu harus peduli sama sejarah PO Merdeka dari Ciamis ini? Karena ini adalah esensi murni dari ketahanan atau resilience. Entah kamu lagi ngerintis karir di kantor, ngebangun bisnismu sendiri dari bawah, atau mungkin lagi berjuang mempertahankan posisimu dari gempuran persaingan dan generasi baru. Prinsipnya sama persis. Pasti akan ada fasenya. Ya, akan ada momen di mana kamu merasa lagi di puncak. Segala strategimu berhasil, lalu perubahan zaman atau hukum gravitasi ngambil alih. Kondisi ekonomi berubah, atau kompetitor yang lebih muda dan lebih lincah masuk, ngeser posisimu. Kamu bakal jatuh dan ngerasa semuanya hancur. Krisis itu pasti datang. Tapi cerita ketahanan hari ini ngebuktiin kalau milih untuk opsi peremajaan dan bangkit itu selalu ada. Mundur sejenak, merampingkan egomu, fokus balik ke kompetensi inti yang paling kamu kuasai, itu bukan sebuah kekalahan. Itu justru strategi bertahan hidup tingkat tinggi. Kayak tulang yang perlahan merajut dirinya kembali. Bertahan hidup dari badai krisis emang seringkali jadi inovasi yang paling sulit buat dilakuin. Dan untuk nutup sesi kita kali ini, saya pengen ngasih sebuah pemikiran penutup buat kamu renungkan. Silakan. Jika sebuah kerajaan transportasi raksasa dari tahun 1969 aja mampu menelan egonya, bertahan dari krisis, dan terus memperbarui armadanya sampai tahun 2025, cuma buat bersaing di satu jalur lamanya, coba perhatikan dirimu sendiri. Keahlian atau aset lawas apa di dalam diri Anda yang saat ini mungkin sedang meredup, tertutup perubahan zaman, namun sebenarnya cuma butuh sedikit peremajaan untuk bisa kembali relevan dan memenangkan persaingan hari ini? Wow, itu benar-benar pertanyaan provokatif yang nuntut kejujuran dari kita semua. Pikirkanlah jawabannya sementara kamu melanjutkan hari dan persiapanmu hari ini. Terima kasih udah bergabung dalam sesi pembedahan materi kita kali ini. Kita bakal ketemu lagi di eksplorasi mendalam selanjutnya.